video kali ini kita akan membahas mengenai suatu materi, yaitu mengenai pendapatan nasional. Jadi, adapun pengertian dari pendapatan nasional berikut ada 3. Jadi yang pertama, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahunan oleh warga negara. Yang ketiga, pendapatan nasional juga dapat berupa hasil dari 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam suatu tahun di suatu negara. Mengenai konsep pendapatan nasional, yang pertama ada produk domestik bruto atau disebut juga sebagai GDP, yang diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP yang dihitung total output warga negara saja. Yang ketiga ada produk nasional neto atau disebut juga sebagai NNP yang dihitung dari GNP dikurang penyusutan. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau NNI yang secara singkat dihitung dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima ada pendapatan perorangan atau PI yang dihitung dari NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Yang keenam ada pendapatan disposable atau DI, di mana DI sama dengan PI dikurang pajak penghasilan. Yang ketujuh ada PDRB atau produk domestik regional bruto, adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Adapun manfaat pendapatan nasional, yang pertama adalah manfaat perhitungan, meliputi menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Selanjutnya adalah mengenai manfaat mempelajari, yaitu meliputi menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya, membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah, membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu, dan membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Sedangkan komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ada kompensasi untuk pekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, dan bunga neto. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, dan ekspor neto. Mengenai metode perhitungan pendapatan nasional, yang pertama ada pendekatan pendapatan, di mana Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana Y adalah pendapatan nasional, W adalah upah, R adalah sewa, I adalah bunga, dan P adalah laba. Berikut contoh soal. Diketahui upah adalah Rp10.200, pendapatan sewa Rp300, bunga Rp600, laba atas usaha Rp9.300. Besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah, jadi Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Y sama dengan 10.200 ditambah 300 ditambah 600 ditambah 9.300, jadi Y sama dengan 20.400. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah 20.400. Selanjutnya adalah pendekatan produksi, adalah jumlah nilai tambah dari setiap sektor produksi, di mana Y sama dengan
P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah PN kali QN, di mana P adalah harga dan Q adalah kuantitas atau jumlah barang. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran, di mana Y sama dengan C tambah G tambah I tambah X kurang M. Keterangannya, C adalah konsumsi, G adalah pengeluaran pemerintah, I adalah investasi, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Berikut adalah contoh soalnya, di mana diketahui besarnya konsumsi adalah Rp6.000, investasi adalah Rp2.700, pengeluaran pemerintah Rp3.600, ekspor Rp6.000, dan impor Rp4.500. Besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, maka dihitung Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, jadi 6.000 tambah 2.700 ditambah 3.600 ditambah 6.000 kurang 4.500, maka Y sama dengan 13.800. Mengenai pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Adapun rumusnya, di mana pendapatan per kapita adalah PDB dibagi jumlah penduduk. Adapun kegunaan perhitungan pendapatan per kapita adalah digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun, menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain, menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya, dan menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Mengenai distribusi pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional dengan kurva Lorenz, apabila garis Lorenz semakin jauh melengkung dari garis diagonal, maka semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi. Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat dimiliki nilai berapapun, berkisar antara 0 atau kemerataan sempurna hingga 1 atau ketimpangan sempurna. Jelas koefisien Gini bagi negara-negara yang distribusi pendapatannya sangat timpang berada antara 0,50 dan 0,70. Untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata adalah koefisien Gini 0,20 dan 0,35. Sekian mengenai pendapatan nasional. Semoga dari pemaparan tersebut bisa semakin paham mengenai pendapatan nasional. Terima kasih.